Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 3. My name is Afifa Salsabila and my partner are Dietinella and Endang Richiku. And today we will discuss about sources of electrical energy and electric power, and effort to save electricity and an environmentally friendly alternative energy source. The first material is about the source of electrical energy. Electrical energy is produced from many different energy sources. Nah, beberapa dari energi ini merupakan energi yang dapat diperbarui dan energi yang tidak dapat diperbarui. Jadi, sumber energi ini ada yang tidak dapat diperbarui dan dapat diperbarui. Nah, contoh dari yang tidak dapat diperbarui seperti batu bara dan gas alam, sedangkan yang dapat diperbarui seperti energi angin, energi panas matahari, energi air, dan sebagainya. Non-renewable energy, seperti namanya, sumber daya energi ini tidak terbarukan. Artinya, sumber daya tersebut terbatas. Sumber daya ini, waktu untuk menggunakannya lebih cepat dibanding waktu untuk memproduksi energi tersebut. Nah, sumber daya ini terbagi menjadi dua jenis utama energi, yaitu yang berasal dari bahan bakar fosil dan juga yang berasal dari energi nuklir. Pertama yaitu bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil adalah hidrokarbon yang terbentuk dari bahan-bahan organik. Bahan ini terutama berasal dalam bentuk batu bara, minyak mentah, dan gas alam. Next, coal atau batu bara. Sebagian besar batu bara di bumi terbentuk di periode Karboniferous atau sekitar 360 hingga 299 juta tahun yang lalu, saat sebagian besar bumi tertutupi oleh rawa tropis. Nah, tumbuhan berbahan karbon seperti pakis, tumbuhan tersebut tenggelam di bawah rawa-rawa tersebut yang menciptakan lapisan padat tanaman gepeng. Nah, saat tumbuhan ini tertanam, seiring berjalannya waktu, lapisan dari tumbuhan ini menjadi lapisan sedimen yang terbentuk di atasnya gambut yang dengan adanya panas dan tekanan yang meningkat akhirnya mengubah gambut tersebut menjadi batu bara. Oke, next, oil and gas. Minyak mentah dan gas alam adalah hidrokarbon yang terbentuk dari fitoplankton laut atau tumbuhan dan zooplankton atau hewan laut. Nah, saat mikroorganisme mati, mereka akan tenggelam ke dasar lautan dan secara bertahap tercakup dalam lapisan pasir dan lumpur yang menciptakan sedimen kaya akan organik. Lingkungan dengan produktivitas primer yang tinggi dari plankton dan kondisi yang mencegah bahan organik ini dari pembusukan memiliki prospek terbaik untuk mengembangkan batuan sumber kaya organik. Saat batuan kaya organik tersebut terkubur jutaan tahun, panas dan tekanan meningkat dan bahan organik dalam sedimen akan diubah menjadi minyak mentah dan gas alam. Okay, the next is nuclear power. Uranium dan plutonium adalah unsur yang sangat radioaktif yang membusuk seiring waktu dan melepaskan energi sebagai panas. Di pembangkit listrik tenaga nuklir, batang bahan bakar uranium dan plutonium terlibat dalam reaksi fisi nuklir, di mana atom dipecah menjadi inti yang lebih kecil untuk melepaskan energi dalam jumlah besar. Energi panas yang dilepaskan menyebabkan bejana faktor memanas hingga sekitar 300 derajat Celcius. Panas ini digunakan dalam turbin uap yang menghasilkan energi kinetik untuk menggerakkan generator dan menghasilkan listrik. Next, renewable energy resources. Energi terbarukan menggunakan sumber energi yang terus diisi ulang oleh alam yang jumlahnya tidak terbatas. Contohnya seperti matahari, angin, air, panas bumi, dan tumbuhan. Teknologi energi terbarukan mengubah bahan bakar ini menjadi bentuk energi yang dapat kita gunakan, yaitu energi listrik. Nah, and then this renewable energy resource will be explained after this. The next material is energy and electrical power. Nah, first is electrical energy. Electrical energy is energy that can be sourced from an electric charge.
which creates a static electric current field to deliver an electric current or ion to a gas or liquid substance. Electric current is the amount of electric charge that flows per unit time. Energi listrik itu adalah energi yang dapat bersumber dari muatan listrik yang menciptakan medan arus listrik statis untuk menghantarkan arus listrik atau ion ke gas atau zat cair. Muatan listrik dapat mengalir melalui kabel atau konduktor listrik lainnya. Nah, sedangkan tegangan listrik adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik dan dinyatakan dalam volt. Besaran ini mengukur energi potensial medan listrik yang menyebabkan adanya aliran listrik dalam penghantaran listrik. Nah, bergantung pada beda potensial listriknya, suatu tegangan listrik dapat dikatakan sangat rendah, tinggi, atau ekstra tinggi. Next. Nah, di sini terdapat gambar dan ada dua pernyataan. Pernyataan pertama adalah semakin besar arus yang mengalir melalui alat, maka semakin besar pula kenaikan suhu air. Jadi, energi yang dilepaskan dan diubah menjadi panas sebanding dengan kuatnya arus yang mengalir melalui alat tersebut. Sedangkan pernyataan kedua itu adalah semakin lama arus mengalir melalui alat, maka semakin besar suhu air naik. Jadi, energi yang dilepaskan dan diubah menjadi panas sebanding dengan waktu. Okay, next. If the potential difference is written as V, the current I, and the time T, maka energi yang dilepaskan oleh alat dan diubah menjadi energi panas W adalah, nah ini adalah rumus dari electrical energy, di mana W sama dengan V dikali Q. V adalah difference in electrical potential dan Q adalah the amount of charge transferred. Nah, di sini Q adalah I dikali T atau electric current dikali unit of time. Maka persamaan yang terbentuk adalah W sama dengan V dikali I dikali T. Oke, next. Nah, ketika diterapkan hukum Ohm ke sirkuit listrik di mana V sama dengan I dikali R, maka rumus yang terbentuk itu adalah W sama dengan I kuadrat dikali R dikali T. Selanjutnya adalah electrical power. Electrical power is the amount of energy required to flow electricity in a circuit per unit time. How to determine electrical power can be seen from the comparison between the amount of electrical energy used with time. Nah, di sini kita dapat melihat rumus dari electric power atau daya dari listrik. Untuk rumusnya sendiri itu ada dua. Yang pertama adalah P sama dengan W dikali T, di mana energi dikali dengan waktu. Atau bisa juga dipakai itu rumus P sama dengan V dikali I, atau difference in electric potential atau beda potensial dikali dengan electric current. Berdasarkan hukum Ohm, V sama dengan I dikali R, maka P sama dengan I kuadrat dikali R. Dan karena I itu adalah V dibagi dengan R, maka persamaan yang dibentuk itu adalah P sama dengan V kuadrat dibagi R. Selanjutnya itu adalah calculation of electrical energy usage at home atau perhitungan penggunaan energi listrik di rumah. Nah, pengukuran yang digunakan sebagai pengukur energi yang digunakan di rumah diukur dalam kilowatt jam atau disingkat dengan kWh. Nah, angka yang ditampilkan meteran ini digunakan sebagai dasar pembayaran tagihan listrik di rumah.
Karena satuan daya itu adalah P, di mana watt dan satuan waktu itu T, di mana itu adalah second, maka satuan kerja atau energinya adalah watt second atau WS. Nah, satuan ini dinilai terlalu kecil dalam pengukuran konsumsi listrik sehari-hari. Oleh karena itu, perlu ditentukan satuan yang lebih besar, yaitu watt hour atau WH. Next, nah di sini terdapat konfigurasi di mana 1 watt hours itu sama dengan 3600 watt second. Selanjutnya, for example, pada kartu rekening pembayaran listrik di rumah akan ada kolom yang menunjukkan posisi meteran bulan lalu dan posisi meteran bulan ini. Misalnya nih, posisi meteran bulan lalu itu 55.341 kWh atau kilowatt hours, dan posisi meteran bulan ini itu adalah 55.439 kWh. Berarti selama sebulan telah memakai energi listrik sebesar 98 kilowatt hours, di mana untuk mencarinya adalah selisih bulan ini dengan bulan lalu. And the next, effort to save electricity energy. Nah, selanjutnya yaitu upaya-upaya penghematan energi listrik. Nah, jadi maksud dari upaya hemat energi listrik ini adalah usaha untuk menggunakan energi listrik secara hati-hati atas dasar kehendak sendiri dengan mempertimbangkan kondisi sumber energi saat ini dan masa yang akan datang. Nah, di bawah ini ada beberapa upaya-upaya dalam penghematan energi. Yang pertama yaitu menggunakan lampu hemat energi, misalnya lampu neon yang bersifat hemat energi daripada lampu bohlam. Di siang hari, kita sebaiknya menggunakan penerang alami secara optimal, misalkan cahaya matahari. Yang kedua, membentuk perilaku dan kebiasaan diri untuk menggunakan listrik saat diperlukan, secara bergantian dan tidak berlebihan. Yang ketiga, mematikan televisi, keran air, komputer, dan lampu, serta alat-alat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Jika memungkinkan untuk mengeringkan pakaian secara alami di bawah sinar matahari, gunakanlah pengering alami dan tidak menggunakan mesin cuci. Yang keempat, menggunakan alat rumah tangga atau kantor yang bersifat hemat energi dan ramah lingkungan seperti pendingin ruangan dan kulkas dengan freon yang ramah lingkungan. Yang kelima, mendesain rumah dan gedung hemat energi, misalnya pencahayaan yang baik dengan cukup ventilasi sehingga mengurangi penggunaan lampu di siang hari, mempergunakan bahan atap bangunan yang mendinginkan suhu di dalam ruangan seperti atap berbahan tanah atau keramik, menaruh tanaman hias di dalam rumah untuk menyejukkan udara di dalam ruangan dan sebagainya. Terakhir, memakai jenis pakaian yang nyaman dan sesuai kondisi cuaca dan suhu udara, sehingga mengurangi penggunaan energi untuk pendinginan dan pemanasan ruangan. Environmental friendly alternative electric energy source. Nah, selanjutnya yaitu sumber energi listrik alternatif yang ramah lingkungan. Energi alternatif atau energi terbarukan adalah energi yang tidak dapat habis dan dapat menggantikan energi fosil. Energi alternatif selain tidak habis juga dinilai lebih ramah lingkungan jika dibandingkan dengan energi fosil maupun energi nuklir. Nah, jadi ini ada beberapa sumber energi yang menghasilkan energi listrik. Yang pertama yaitu energi matahari atau panel surya atau sel surya. Energi surya atau matahari adalah energi paling kuat dan paling besar persediaannya. Sinar matahari dapat digunakan untuk pencahayaan, pembangkit listrik, pemanas
air, dan berbagai proses industri. Matahari bisa digunakan untuk menghasilkan listrik dengan bantuan panel surya yang dapat mengelola energi panas matahari menjadi energi listrik. Tetapi energi listrik menjadi tergantung dengan keadaan cuaca. Selanjutnya yaitu hydropower atau PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Tenaga air atau hydropower merupakan energi gerak atau energi kinetik dari aliran air yang menghasilkan energi listrik. Nah, jadi hydropower ini merupakan sumber energi terbarukan pertama yang digunakan untuk menghasilkan listrik. Nah, ada beberapa keunggulan dari hydropower. Yang pertama, menghasilkan energi yang besar. Yang kedua, menghasilkan biaya yang sedikit. Yang ketiga, sedikit menghasilkan emisi CO2. Selanjutnya yaitu tidal energy atau pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut dan ombak. Lautan menyediakan beberapa bentuk energi terbarukan dan masing-masing didorong oleh kekuatan yang berbeda. Energi dari gelombang laut dan pasang surut dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik, dan energi termal laut dari panas yang tersimpan dalam air laut dan dapat juga diubah menjadi listrik. Selanjutnya yaitu wind power plant atau PLTU, pembangkit listrik tenaga udara atau angin. Perpindahan udara atau disebut angin dapat menghasilkan gerak yang mengandung energi kinetik. Energi inilah yang dipergunakan untuk menggerakkan kincir atau turbin. Hal ini karena angin pada dasarnya memiliki kekuatan yang besar sehingga bisa dimanfaatkan untuk sumber energi alternatif, terutama angin yang terdapat di tengah lautan atau di tepi pantai. Yang kedua yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geothermal power plant. Energi geotermal merupakan panas yang tersimpan dalam tanah, lapisan dasar bumi, dan cairan dalam kerak bumi. Energi yang tersimpan untuk memanaskan serta menghasilkan listrik yang berguna dalam industri maupun dalam sehari-hari. Salah satu cara untuk mengambil energi geotermal ini dengan menggunakan sistem pompa panas geotermal atau geothermal heat pump system. Sistem ini dapat memanaskan dan mendinginkan sebuah rumah dengan memanfaatkan perbedaan temperatur. Contohnya di negara yang memiliki 4 musim. Pada musim dingin, suatu pipa yang diletakkan dalam tanah dapat mengalirkan cairan yang membawa panas dari dasar bumi menuju sistem pendistribusian panas di rumah tersebut. Sebaliknya, jika musim panas, sistem ini bergerak berlawanan memindahkan panas dari dalam rumah dan menyimpan dalam tanah. Nah, jadi di bawah ini adalah contoh dari PT geotermal yang ada di Sumatera Barat, tepatnya di daerah Solok Selatan, yaitu PT Supreme Energy. Selanjutnya yaitu biomasa. Nah, jadi biomasa ini berasal dari tumbuhan organik, misalkan kayu, tanaman pangan, rumput, limbah pertanian, dan kehutanan, residu maupun komponen organik lainnya. Pembangkit listrik tenaga biomasa memiliki 2 cara menjadikan biomasa sebagai bahan bakar untuk penghasil energi listrik. Ada 2 cara penghasil listrik berbasis biomasa. Yang pertama yaitu membakar langsung biomasa padat sehingga boiler menghasilkan uap dan menghasilkan listrik. Yang kedua, dengan anaerobic digestion yang menghasilkan biogas yang kemudian dijadikan bahan bakar peralatan pembangkit listrik. Selanjutnya yaitu pembangkit listrik tenaga biogas.
Nah, jadi biogas ini bersumber dari kotoran ternak maupun kotoran manusia. Biogas ini setelah diproduksi dapat digunakan secara langsung untuk memanaskan air dan menghasilkan uap yang bertekanan tinggi untuk menghasilkan energi listrik. Uap air yang bertekanan tinggi kemudian digunakan untuk menggerakkan generator atau turbin yang kemudian menghasilkan listrik, seperti sistem pembangkit listrik konvensional yang biasa digunakan. Selanjutnya yaitu pembangkit listrik tenaga hidrogen. Hidrogen dapat digunakan sebagai pembawa energi untuk menghasilkan tenaga listrik dengan sel bahan bakar hidrogen dan mesin pembakar hidrogen. Di dalam sel bahan bakar hidrogen, hidrogen berpadu dengan oksigen dari udara untuk membangkitkan listrik. Membangkitkan listrik dari hidrogen dengan reaksi balik elektrolisis air. Dengan kata lain, listrik dan air panas juga bisa diproduksi melalui reaksi kimia antara hidrogen dan oksigen. Setelah hidrogen diproduksi, maka hidrogen ini bisa untuk disimpan dan digunakan untuk menghasilkan listrik saat dibutuhkan. Nah, itulah sumber energi listrik alternatif yang ramah lingkungan. Okay, that's all from us. Sorry for our mistake. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.